Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sejenak saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan yang telah diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Kita bisa membayangkan kehidupan seorang janda. Seorang janda itu dapat diartikan sebagai perempuan yang tidak lagi memiliki seorang suami, baik karena berpisah dengan suami maupun ditinggal mati oleh pasangannya. Ia akan mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarganya, dirinya, dan bahkan anak-anaknya. Bagi seorang janda kaya, secara ekonomi pasti ia tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Namun berbeda dengan seorang janda yang miskin. Ia pasti akan membanting tulang, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Injil hari ini mengisahkan cerita mengenai janda miskin. Pemberiannya tidak besar, tetapi justru dipuji oleh Tuhan. Diceritakan dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengamati setiap orang yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan kepada Allah. Ada begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, datang dan membawa persembahan ke depan. Ada yang mapan secara ekonomi, tetapi ada pula sederhana karena tidak berduit. Tuhan tahu mana orang yang memberi dari kelebihan mereka. Bukannya Tuhan Yesus mengecilkan arti persembahan mereka ini. Namun ia mau menunjukkan nilai yang lebih luhur di mata Tuhan. Sebab di matanya bukan jumlah persembahan yang terpenting, namun sikap batin yang mendasari dan mengiringi persembahan itu. Ia memberi berdasarkan cinta dan ketulusan hati kepada Tuhan atau tidak. Yesus ingin memperingatkan orang banyak untuk berhati-hati dengan pola laku yang suka memamerkan kesalehan pribadi. Mereka membungkus borok dalam diri dengan tampilan yang anggun,
mentereng dengan dandanan sok suci. Kelihatan mewah secara lahiriah, tetapi miskin jiwanya. Yesus justru memuji si janda miskin. Ia menjalankan kewajiban agama tanpa pamrih. Bahkan ia justru memberi dari kekurangannya. Sesudah tindakan keagamaan tanpa perhitungan, tanpa motivasi popularitas, dan tanpa mengharapkan imbalan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, inilah sikap iman yang autentik. Kadangkala dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam sikap hidup sok pamer, agar dilihat dan dianggap keren. Sikap ini bukan saja berkaitan dengan kemerlapan duniawi, tetapi juga merasuki karya karitatif dan pelayanan rohania. Bisa jadi pelayanan kita disisipi motivasi tersembunyi, agar dianggap hebat, gaul, dan penuh pengorbanan. Pada titik ini, kita terjebak dalam sikap iman kosmetik, agar terlihat keren, tetapi cepat pudar dan tidak bertahan dalam arus pergumulan iman. Yesus melihat alasan terdalam dari masing-masing penderma. Ia lebih menaruh kasih dan hormat kepada mereka yang mau memberi dengan cinta, ketulusan, dan keikhlasan hati. Suatu persembahan tidak terletak semata-mata dari besarnya pemberian, tetapi dari kasih kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin, walaupun jumlahnya sangat sedikit, namun itu adalah yang ada padanya seluruh nafkahnya. 2 peser menunjukkan kasihnya yang total kepada Tuhan, dan ia memberikannya kepada Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk belajar dari janda miskin, berani dengan ikhlas tanpa pamrih, berkorban menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan sesama. Itulah panggilan mulia yang hendak kita hidupi. Jumlah kecil yang dikorbankan lebih berharga dari jumlah besar yang tanpa disertai kurban. Cinta adalah keberanian untuk berkurban tanpa menuntut imbalan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.